dari segala sesuatu yang berbisik di dalam diri kita, bisikan kejahatan, bisikan keburukan. Itulah bisikan-bisikan syaitan atas Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang ada iman di dalam dirinya, maka senantiasa bertakwa hanyalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Janganlah engkau meninggal mati atau wafat dalam keadaan muslim. Firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 102. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para guru, Bapak Ibu kami sedang hadirin jemaah yang insyaallah Allah rahmati, sama-sama kita berbagi Guru Maulana Muhammad Thahar Rahmatullah sebagai pimpinan atau Guru Kewalian Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik, terkhusus untuk daerah Kewalian Berdengah Kabupaten Pesisir Selatan. Allah itu tak ada yang sanggup untuk menghalanginya. Siapa yang ia muliakan maka akan dimuliakan oleh Allah, sekalipun menurut manusia itu ia hina, sekalipun menurut manusia itu ia kotor. Tapi kalau Allah berkehendak manusia itu untuk dimuliakan, maka mulia itu akan sampai kepadanya. Tapi siapa yang mengharapkan kemuliaan dan kemuliaan itu tidak ada di sisi Allah, ia hanya berharap, maka kemuliaan itu tak akan pernah ia dapatkan selain dari hanya sebatas omongan dan cerita ia sendiri. Guru Maulana Muhammad Thahar Rahmatullah sudah bergaul sebelum dalam Majelis Zikir Al-Hidayah sampai dalam Majelis Zikir Al-Hidayah dengan Bapak Ibu. Otomatis Bapak Ibu tahu bagaimana kegiatan beliau sehari-hari sebelum Majelis Zikir Al-Hidayah sampai ke tanah pesisir selatan ini. Tapi sedikit lintur cerita, mungkin menurut kita dengan kasat mata kita, dengan segala keegoan kita, mungkin beliau itu hanyalah manusia biasa. Tapi Allah berkehendak lain pada hari ini. Melalui rahmat Allah dalam Majelis Zikir Al-Hidayah, maka beliau diangkat sebagai pimpinan Majelis Zikir Al-Hidayah untuk Kewalian Pesisir Selatan. Majelis Zikir Al-Hidayah adalah wadah di dalam mengayomi umat, mengajak umat untuk semata-mata hanya untuk lurus di dalam ketaatan, di dalam pengabdian itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama Allah senantiasa meluruskan hati beliau, memperkokoh keimanan beliau, memperkuat jiwa raga beliau sesuai dengan isi beliau sendiri. Mudah-mudahan lebih dari itu. Tidak ada amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati seluruh jajaran Tubuh Kewalian Kecil yang ada di Pesisir Selatan, dan yang sama-sama kami hormati Guru Maulana Muhammad Ilham Rahmatullah. Kepada beliau kami harap untuk memberikan salam karena untuk Guru Maulana Muhammad Ilham mungkin beberapa kali beliau hadir di Wilayah Kewalian Pesisir Selatan ini. Kepada beliau diharapkan untuk memberikan salam. Dalam hal ini beliau segelintir tentang beliau Bapak Ibu. Beliau adalah anak kandung, anak kedua dari Tuan Guru Maulana Muhammad Ghufur Rahmatullah, yaitu Tuan Guru Kewalian untuk Sumatera Barat, Tuan Guru atau pimpinan
kewalian besar Sumatera Barat yang berpusat di kota Solo. Beliau adalah anak kandung, anak ketiga dari Tuan Guru Maulana Muhammad Ghafur Rahmatullah. Beliau hadir hari ini. Tadi guru dari kami kabarnya beliau berdua saja dengan istri beliau Bunda Nabila, alhamdulillah juga hadir tadi. Dan juga diiringi dari saudara-saudara kami dari kewalian kecil Kecamatan Kubur, Tuan Guru Maulana Muhammad Abu Al-Jalil Hidayatullah. Kepada beliau diharapkan untuk memberikan salam. Dan selanjutnya juga diikuti oleh Guru Maulana Muhammad Syuib Hidayatullah. Kepada beliau diharapkan untuk memberikan salam. Dan juga diikuti oleh 3 orang bidadari kami, 2 orang Abdullah kami. InsyaAllah nanti akan bergaul dengan kita. Seluruh jajaran Tuan Guru Rahmatullah, Tuan Guru Hidayatullah, Guru Hidayatullah, Maulana Hidayatullah, Maulana Khatib Abdul Sidri, dan teristimewa sekali Bapak Ibu, yaitu seluruh jemaah Majelis Zikir Al-Hidayah yang Allah hadirkan malam hari ini. Takkan pernah berhenti kita untuk bersyukur, karena ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah kita berikan kepada Allah, maka bisa-bisa Allah pandang kita sebelah mata. Amal soleh kita yang kita kedepankan belum cukup untuk membayar seluruh kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Maka yang bisa kita lakukan setiap saat di ketika kehidupan itu Allah anugerahkan kepada kita. Ketika rongga hidung kita itu masih Allah beri kesempatan untuk menghirup udaranya, maka tuntutan kepada kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di ketika hidup itu ada pada diri kita, Bapak Ibu, ingatlah, siapapun manusianya pasti Allah tolong. Siapapun manusianya, Bapak Ibu, sekalipun ia kita anggap kafir, pertolongan Allah ada pada dirinya. Oh, hari ini Bapak Ibu, para saudara Islam, lalu pandang sebelah mata saudara-saudara kita yang berada di dalam lingkungan Kristen, Buddha, Hindu. Sesungguhnya Bapak Ibu, mereka itu berada dalam pertolongan Allah. Siapapun manusianya hari ini masih merasakan kehidupan sampai detik ini, sekalipun ia koma di rumah sakit, maka saat itu pertolongan Allah ada untuknya. Apa buktinya Bapak Ibu? Kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udaranya Allah. Itu jangan lupa Bapak Ibu. Kami pribadi sering itu dilupakan. Payang Aceh itu lupa Bapak Ibu. Idola dimasuki oleh udaranya Allah yang membantu perjalanan kehidupan kita. Ketika udara masuk sampai ke kerongkongan, sampai ke paru-paru, lalu yang masuk ke jantung, jantung menimbulkan getaran. Ketika itu darah memompa seluruh tubuh, maka terjadilah perjalanan kehidupan manusia. Awal lupa itu Bapak. Bagaimana hari ini kita menyatakan ingat kepada Allah, sementara yang nyata yang bisa kita rasakan hari ini bisa kita lupakan. Yang bisa wa Rasul Bapak Ibu bisa lupa dewa. Apa yang Allah itu tidak bisa wa Rasul, tak bisa kita gambarkan, tak bisa kita bayangkan. Seberapa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan iman kepada kita Bapak Ibu, itu bisa jawabannya hanya dengan iman. Makanya yang banyak dalam Al-Quran itu Allah suruh Bapak Ibu lebih 100 kali Allah suruh adalah orang-orang beriman.
Lalu yang bisa menjawab itu Bapak Ibu adalah iman, bukan logika. Kalau logika Bapak Ibu ada batasannya. Seapi-api berpikir Bapak Ibu mereng. Seapi-api mengkaji Bapak Ibu mereng. Seapi-api mencari Tuhan Bapak Ibu mereng. Kalau dengan logika itu terjadi Bapak Ibu kalau datang kepada makhluk. Makhluk itu cuma ada yang bermain logikanya. Itu yang terjadi dulu sampai kini Bapak Ibu. Kalau nak utak Bapak Ibu, apa karajo? Sesuai Bapak Ibu. Tapi kalau iman yang berbicara Bapak Ibu, selesai seluruh perkara. Seketik seiman orang berbicara Bapak Ibu, insya Allah demi Allah maka selesai seluruh perkara kita. Kalau sedikit iman yang berbicara. Sebenarnya apa Bapak Ibu? Tanda-tanda orang beriman itu sekurang-kurang jatuh tiga. Itu bisa refleksi betul ya Bapak Ibu. Tanda-tanda orang beriman itu ada 3 setidaknya. Ya pertama apa Bapak Ibu? Ketika diserukan nama Allah kepadanya, gemetarlah hatinya. Ada itu kedua Bapak Ibu. Kalau ada itu alhamdulillah. Kalau tidak ada Bapak Ibu, susah. Disampaikan nama Allah itu Bapak Ibu, Rabbnya semesta alam. Awak juga Bapak Ibu. Disampaikan nama mantan awak, disampaikan nama kekasih awak Bapak Ibu. Gemetar hati awak, gemetar jantung awak Bapak Ibu. Disampaikan nama mantan awak Bapak Ibu, jangan kekasih awak, mantan kekasih Bapak Ibu pasti gemetar hati kita. Sementara Allah yang memberikan segalanya kepada kita, ketika disebutkan nama Allah itu tak ada getarannya. Kalau ada itu Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu, sedurhaka-durhakanya manusia, kalau ada iman dalam diri bisa Allah Bapak Ibu dia dulu. Hari ini masih ada Bapak Ibu disebutkan nama Rabbnya, disebutkan nama Allah. Tak ada kemuliaan hati Bapak Ibu ada. Tapi dia cerita, ya tahu aja Bapak Ibu, aduh, sebelum Allah. Tak ada kita dalam diri Bapak Ibu, tak kaki orang. Sementara Bapak Ibu yang ngeroyong saja, yang nyatu saja, yang akan meninggalkan kita. Disambil namanya dia saking cintanya wakilnya Bapak Ibu disambil namanya. Indah harus saudara beliau. Tak kenapa buat kita disebutkan kepada kita tak ada getaran. Tanda orang beribadah Bapak Ibu. Kalau ada getaran ketika nama Allah itu disebutkan, diperdengungkan, disampaikan kepada orang Bapak Ibu, tergetar hati kita Bapak Ibu, terenyuh jiwa kita ketika itu Bapak Ibu, disampaikan oleh Allah, terenyuh Bapak Ibu. Nah ada keangkuhan yang ada melihat ketika itu Bapak Ibu, yang ada hanya dosa kita, yang ada hanya kesalahan kita Bapak Ibu. Aku tidak ada selain dari duduk. Hidayah itu yang datang Bapak Ibu. Maka dia ajak orang Bapak Ibu untuk menunduk. Jika manusia menunduk terlebih dahulu kepada Allah, maka ini sudah taubat. Kalau tunduk dahulu, Ramadana, lepas salat sudah taubat. Lepas ibu istighfar. Sudahkah istighfar itu membekas dalam diri kita? Pertanyaan itu, sudahkah istighfar itu membekas dalam diri kita? Tentu, gampang aja dulu bagi itu manusia. Membekaslah nama Allah itu dalam diri itu, istighfar itu dalam diri itu. Kalau membekas Bapak Ibu, dia takut dengan kemuliaan, dia takut dengan pujian, dia takut dengan sanjungan. Itu pasti Bapak Ibu. Tak bisa disembunyikan. Pasti dia takut itu. Dipuja, dipuji, disanjung. Kenapa
Bapak Ibu kalau disebutkan Allah itu nggak ada selain dari menakut. Aku dari tagak kalau sholat Bapak Ibu tagak begini betul sampai terakhir sholat itu sujud. Dari setinggi-tinggi dan kalau bawah Bapak Ibu kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bapak Ibu kami sendiri pernah mengalami. Ini bercerita Allah Bapak Ibu disintanin yang melanggar tapi berarti Allah yang cerita. Kalau Allah cerita Bapak Ibu dia tunduk, dia akan menunduk Bapak Ibu. Maka kita adalah baca zikir al-hidayah pertama dihadirkan di sana. Tanda orang yang beriman itu yang kedua, ketika disebutkan ayat-ayat Allah, dilantunkan ayat-ayat Allah, mengerti itu tidak mengerti juga Bapak Ibu. Kalau Al-Quran itu dibaca Bapak Ibu, maka bertambah imannya. Bapak Ibu, baca Al-Quran aja, maksudnya saya tahan. Nah Bapak Ibu, kami pribadi kadang-kadang saudara baca Al-Quran, awak cuti baca dengan. Kalau orang-orang beriman itu Bapak Ibu disebutkan ayat-ayat Allah, mengerti atau tak mengerti yang dibaca diulang tadi, apalagi Al-Quran itu Bapak Ibu, imannya bertambah. Kenapa demikian? Karena yang memberi faham dari ayat-ayat Allah itu adalah Allah sendiri. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah untuk memuliakan Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Karena Allah itu yang berkajari dengan perkara qalam. Pada qalam Bapak Ibu dia sendiri. Pada qalam itu lagi sekitar awak. Pada qalam itu Bapak Ibu alam semesta. Pada qalam itu Bapak Ibu ujian musibah yang datang kepada kita, persoalan dalam kehidupan kita, itu qalam Allah. Orang bisa membaca itu karena hati awak masih membeku, maka Allah ada yang tertulis Al-Quranul Karim. Hari ini Bapak Ibu Al-Quran itu bagaikan buku paket biasa. Bapak itu orang belajar itu apa salah mengajar pendidikan Al-Quran Bapak Ibu. Semenjak aku dari sekolah di Kota Solo sampai detik ini kami pribadi masih mengajarkan pendidikan Al-Quran. Anak-anak kita hari ini Bapak Ibu melecehkan Al-Quran. Apakah ia habis? Habis. Apa yang orang berbeza justru belajar lima, apa itu justru belajar apa? Anak balik mau balik harus Bapak Ibu. Anak sampai bulan ini betul. Anak baca 40 ayat. Anak sampai bulan ayat Bapak Ibu. Tinggal 5 balik. Kenapa? Karena kita tidak memandang Al-Quran itu adalah kalam-kalam Allah. Bapak Ibu, di ayat tadi ada Bapak Ibu tahu. Kalau tampilanku bisa lucu, tampilanku bisa dibolak-bolak Bapak Ibu, tampilanku bisa diperbaiki. Itu realita hari ini Bapak Ibu. Kapan ketika kita mendengar kalam Allah, iman kita itu bertambah. Kami pribadi belum Bapak Ibu. Ketika mendengar ayat-ayat Allah itu kadang-kadang bagaikan angin lalu. Kami pribadi Bapak Ibu. Terakhir tanda orang-orang beriman itu Bapak Ibu. Kalau ajak dibengong-bengongkan dalam majelis zikir al-hidayah. Sampai hari ini itu dan awak cari-cari. Lebih-lebih istighfar Bapak Aluk juga. Lebih-lebih istighfar Bapak Ibu Aluk. Bapak tak dapat. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya tentram ketika ingat kepada Allah. Tapi kau yang ajak dibengongkan dalam majelis zikir al-hidayah Bapak Ibu. Ikut ajak digalak dalam majelis zikir al-hidayah Bapak Ibu. Ditekankan oleh Allah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Di terakhir Bapak Ibu huruf al-qalah. Di terakhir itu huruf al-qalah Bapak Ibu. Ingatlah
Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, 1000 istighfar Bapak Ibu hendaknya tenang hati. Nah, 10 salat, 20 salat, selesai taubat hendaknya tenang hati. Nah, banyak mendoakan hendaknya tenang hati. Nah, banyak mengurus hendaknya tenang hati. Saudara, Allah. Tapi kau itu orang lain Bapak Ibu. Di saat itu iya, tapi selepas itu enggak, jarang. Dari 1000 Bapak Ibu berdua lawan. Belum tentu Bapak Ibu, kami pribadi demikian. Apa yang mau cerita Bapak Ibu? Kami pribadi demikian. Saya beristighfar, tidak ada tentang itu, tidak ada kata. Ketika itu yang lain, di luar itu tidak. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Setelah Allah menyeru orang-orang beriman, maka berkata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mari, wahai orang-orang beriman, kata Allah. Mari, kata Allah. Setelah itu, maka semakin mendekatlah kepada Allah. Itu Bapak Ibu. Ketika itu aku tiba lewat Bapak Ibu, dan ini akan bisa hilang. Itu bisa luntur. Kapan itu luntur Bapak Ibu? Ketika kehidupan kita tidak kita pergunakan untuk mendekat kepada Allah. Untuk kehidupan kita luput, dan kita cipet, dan kita patah. Itu yang banyak Bapak Ibu. Tidak kepada Allah. Soalnya tetap jalan. Maaf Bapak Ibu. Maaf. Kami pribadi Bapak Ibu pelakunya itu. Bapak Ibu berani jamkan Bapak Ibu. Apa garip di ketika umat kota Solo Bapak Ibu 4 tahun kami jadi garip Bapak Ibu. Berarti apa? Ibadah kami tak pernah lepas. Salat tepat waktu, salat sunatnya banyak, mengajar Al-Quran banyak pahala Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, banyak pahalanya. Tetapi sesungguhnya kita berada dalam kemunafikan. Maka Bapak Ibu tidak ada ketenangan walaupun ibadah banyak, itu yang tersebar banyak. Penyebabnya apa? Untuk kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti? Kami sendiri Bapak Ibu. Ketika azan, untuk azan, ini sering kami sampaikan. Kamu mulai azan Bapak Ibu, kami tak ingat kepada Allah. Ayat dibaca Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Lain bagi bismillah Bapak Ibu. Pitulang aku, pitulang sangko kalau alam tabang tabun ayi ini tahan hati balik laku bertejago jago mendengarkan suaraku pakai kuliah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar. Itu sakit. Semoga Allah ampuni. Sebenarnya Bapak Ibu yang berjaya menunggu sampai azan itu dibaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kami sudah di mana tak suara Bapak Ibu Abu jadi himbau baik orang untuk sembahyang, azan dan orang sembahyang Bapak Ibu. Lebih mulia orang azan daripada jadi imam. Kenapa Bapak Ibu orang azan itu lebih orang untuk sembahyang? 4 tahun itu kami geluti Bapak Ibu. Kenapa jiwa itu tidak tenang? Penyebabnya karena kita tidak mendekat kepada Allah. Salat yang kita tunaikan tidak untuk mendekat kepada Allah. Zikir yang kita lakukan tidak untuk mendekat kepada Allah. Baca Al-Quran yang kita lakukan tidak untuk mendekat kepada Allah. Berinfak, bersedekah, berzakat kita lakukan, kita tunaikan tidak untuk mendekat kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu istighfar awak seratin sampai 1000 itu tidak membekas. Kenapa? Ketika awak mohon ampun kepada Allah, awak datuk mendekat kepada Allah Bapak Ibu. Ini yang terjadi wajar hari ini para guru, para maulana, para Abdullah yang mengaku Abdullah dalam majelis zikir al-hidayah baru keluar masuk. Nah, dia berada guru. Ya
wajar. Sekalipun telur rahmatullah kalau masuk Bapak Ibu. Karena apa? Ibadah yang ia tunaikan bukan untuk mendekat kepada Allah. Mohon maaf, beribu maaf. Terakhir kata Allah Bapak Ibu, agar semakin mendekat kita kepada Allah, semakin kita rasakan kedekatan dengan Allah, maka apa kata Allah? Jangan engkau mati dalam keadaan muslim. Maka Bapak Ibu, sampai mati karena jauh sholat walaupun beragama. Jadi kena sholat itu sholat menunggu tiba sini pada sholat itu bersih di awal. Bukan siapa nak pakai begitu itu berarti kumpul. Kenapa kita melontarkan itu Bapak Ibu? Pakai jilbab itu untuk membersihkan hati kita. Sholat itu Bapak Ibu untuk membersihkan hati kita. Sekalipun sholat itu tetap ayam. Kalau aku pribadi dulu Bapak Ibu baru-baru dalam majelis zikir ayah macam di orang sholat sembahyang contoh ayat itu Bapak Ibu macam di sebelah waktu. Iya, sembahyang contoh ayat 2 minit selesai, 3 minit selesai. Sehingga orang bapak saja Bapak Ibu lagi istighfar 100. 5 minit selesai Bapak Ibu abdulalaan. 5 minit istighfar 100 selesai sekali. Akhirnya apa? Tak ada buat Bapak Ibu. Jangan rasa awak. Dan pengajur Bapak Ibu merendahkan usaha yang ditunaikan oleh saudara kita, usaha yang dilakukan oleh keluarga kita. Lantamu supaya muncul Bapak Ibu. Sebentar saya Sulaiman aja makan Bapak Ibu. Lemana keka semua muncul. Baik orang tu sembahyang. Memang ngopi merokok itu bergala-gala juga semua itu pakai ceki itu Bapak Ibu. Langsung kurang dulu. Awak tak? Awak sembahyang saya bergalaan. Mana tak ada seluruh apa ya? Terasa sih tahu sudah lihat itu ada ini Bapak Ibu. Nah, maka hari ini Bapak Ibu, 3 senjata inilah yang harus kita pertahankan. Betapa Bapak Ibu tentangan kita semakin berat. Hari ini dosa mudah dipertontonkan. Hari ini pahala mudah diperlihatkan. Jadi Bapak Ibu, dosa ini gampang Bapak Ibu dipertontonkan saja. Nah, semuanya mengenai tobat dan murah ini Bapak Ibu. Tobat itu selalu 3 kantong 5.000, 3 kantong 5.000. Aduh super itu gini Bapak Ibu. Pahala pun hari ini demikian. Keburukan dan kebaikan hari ini berimbang. Sabata pesawat saja Bapak Ibu. Akibat apa? Perkembangan teknologi tak bisa kita bentuk. Itu salah satu hal Bapak Ibu. Sosmed. Tadi kejadian Bapak Ibu. 1 jam tadi kejadian hari ini bisa kita ketahui. Sama-sama Bapak Ibu di SD dulu kejadian di Jakarta itu Bapak Ibu seminggu baru sampai kembali. Kejadian di Jakarta itu Bapak Ibu seminggu baru sampai gini. Kalau kini tak Bapak Ibu di Palestina itu kejadian sejak tadi Bapak Ibu ini bisa berapa tahun sekali. Nah, kecanggihan teknologi yang tak bisa kita bentuk. Apapun hari ini bisa kita saksikan. Jadi Bapak Ibu banyak yang akan mengganggu kita. Pada sejatuhnya setidaknya Bapak Ibu yang 3 itu senantiasa mempertahankan keimanan kita. Karena puncak dari perjuangan kita adalah mempertahankan keimanan kita. Senantiasa mempergunakan waktu-waktu yang Allah berikan untuk kita Bapak Ibu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara untuk mendekat kepada Allah. Dan terakhir, janganlah mati dalam keadaan muslim. Senantiasa Bapak Ibu melakukan menempuh jalan untuk menuju ketakwaan tadi. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan itu yang paling utama. Senantiasa menunaikan ibadah salat, membuat jiwa raga waktu untuk tunduk kepada Allah Bapak Ibu. Tundukkan jiwa raga kita kepada Allah. Kalau memang kita merundukkan jannahnya Allah. Kalau itu diberikan Bapak Ibu yang disuruh kini Bapak Ibu, kini jannah Allah itu sudah Allah berikan kepada kita. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka rizqak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ba'al usri yusra, inna ba'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukti jannah Allah
surga Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita hari ini. Demikian Bapak Ibu, banyak maaf dari segala penyampaian, dari segala kekurangan-kekurangan kami, kekhilafan-kekhilafan kami Bapak Ibu. Segala sesuatu yang tak baik itu pasti datang dari kami karena ego dan keinginan kami, dan segala kebaikan-kebaikan itu mutlak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Lagi megang nih. Tadi dah, ada yang mau gitu. Hari ini bang, kalau mau warna, jangan bang, kironya bang ko damam. Di mana bang kecen, kok ndak? Kedua senyo, kelar kecen, ndak dia kan biasa dulu. Kamu ya dong. Ini kecen abang kena kan biasa buat tuh kecen. Jangan kita kita